Sukoharjo. Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Zainifa Muflihatun Nisa. Saya guru di SD Negeri 1 Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran 1. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Mari kita lakukan bersama-sama terlebih dahulu. Tangan ke atas. Tangan ke Nah, anak-anak, hari ini sudah berangkat semua? Sudah. Tadi pagi kalian sudah mengisi absen di link Google Form? Sudah. Coba Bu Guru cek terlebih dahulu. Oh iya, ini sudah absen semua. Kemudian untuk materi dan LKPD-nya yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom, sudah di-download dan dipelajari? Sudah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abi dipimpin berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi sudah memimpin berdoa. Nah, anak-anak, agar pembelajaran hari ini lebih semangat serta meningkatkan rasa nasionalisme, ayo kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti diiringi musik pada video berikut ini. Sudah siap bernyanyi? Sudah. Ya, Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran kemarin? Kita sudah belajar apa saja ya? Membuat poster iklan masyarakat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1. Materinya itu tentang iklan obat sakit perut, kemudian organ dan fungsi pencernaan pada manusia. Tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis dan mempresentasikan informasi yang disampaikan dari paparan iklan elektronik. Kemudian kalian dapat menganalisis dan memasangkan puzzle, organ, dan fungsi
fungsi tiap-tiap organ pencernaan manusia. Sebelumnya, Bu Guru mau bertanya, jajanan apakah yang biasanya kalian beli dan kalian makan pada saat jam istirahat? Saya Bismillah Apakah jajanan tersebut menurut kalian termasuk makanan sehat? kita Nah, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan tidak sehat? sakit perut. Nah, selanjutnya, ayo kalian simak video percakapan Lani, Siti, dan Dayu berikut ini ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, pagi itu Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Mari kita simak percakapan mereka berikut ini. Lani berkata, "Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita," kata Siti. "Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi," kata Dayu. Kemudian Siti berkata, "Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil." Tadi video apa yang sudah kalian amati ya? Kapan Lani, Siti, dan Dayu tentang pencernaan. Ya, betul. Tentang video percakapan Lani, Siti, dan Dayu mengenai sakit organ pencernaan. Nah, berikut ini adalah contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Nah, dalam kelompok kecil, cobalah untuk memeragakan iklan tersebut ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini ada yang menjadi peran laki-laki 1, laki-laki 2, perempuan 1, kemudian ada naratornya juga ya. Iya, Bu. Ya, nah ini nanti kalian bagi bersama dengan teman-teman kalian. Nanti kalian praktekkan sesuai dengan naskah yang ada. Seakan-akan kalian itu sedang syuting iklan bersama dengan teman-teman kalian. Ayo kalian praktekkan ya dengan teman-teman kalian. Siapa yang mau berperan menjadi laki-laki 1? Saya, Bu. Kemudian laki-laki 2? Saya, Bu. Kemudian perempuan 1? Saya, Bu. Kemudian naratornya siapa? Saya, Bu. Nah, bagi teman-teman yang lain, itu tugasnya menyimak dan mencatat informasi penting yang ada di dalam iklan tersebut ya. Ya, Bu. Sudah siap bermain peran? Sudah. Ayo kita mulai bermain peran. Kamera, rolling, action. Aduh, Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak PSP. Untuk gangguan perut karena bakteri, makan pedas, asam, dan gas segera atasi dengan minum PSP. Dalam 1 saset pil-pil kecil alami, atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. kita obatnya. Kita beli. Perut tidak enak. Pilih yang benar. PSP. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Tadi iklan yang sudah diperankan oleh teman-teman kalian itu isinya mempromosikan tentang apa ya? Obat sakit perut PSP. Itu tentang obat sakit perut PSP. Betul. Kemudian, apa keunggulan dari produk dalam iklan tersebut? Pilihnya Punya vaksin.
kecil, dan bermanfaat dalam perut. Pilnya bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Betul. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian berkelompok. Tadi sudah Bu Guru bagikan LKPD-nya. Kemudian untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu Friska, Indah, Dede, dan Noval. Kelompok 2 Tamara, Karima, Farel, dan Abi. Nah, setelah kalian menganalisis masalah tentang iklan obat sakit perut tadi, sekarang saatnya berdiskusi bersama kelompokmu. Nanti kalian tuangkan hasil diskusinya di LKPD 1, yaitu menganalisis apa isi dari iklan dan keunggulan produk tersebut ya anak-anak. Nah, nanti salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kalian diskusikan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Selanjutnya kegiatannya presentasi LKPD 1. Coba kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Indah, silakan dipresentasikan. Ya, Bu. Jelaskan isi dari iklan. Iklan tersebut berisi produk obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Dalam kelompok kecil, diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Keunggulannya adalah produk tersebut pilnya bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi sakit perut. Sudah betul jawaban dari kelompok 1? Sudah. Nah, kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol. Salut. Kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Silakan dipresentasikan. Jelaskan isi dari iklan berisi produk obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Dalam kelompok kecil, diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Keunggulannya adalah produk tersebut pilnya bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi sakit perut. Ya, sudah betul jawaban dari kelompok 2? Sudah. Ya, kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Salut. Untuk isi dari iklan tersebut itu isinya tentang produk obat sakit perut PSP. Kemudian keunggulannya, pilnya bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi sakit perut. Nah, selanjutnya kalian simak video percakapan Edo dan Beni berikut ini ya. Wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya dok, sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Oh iya Beni, aku sampai lupa. Bahaya nih, maku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Betul dok, tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo dok, kamu makan siang dulu. Baiklah, terima kasih ya Ben. Ya, tadi benar sekali ya apa yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, masih ingatkah kalian apa saja bagian-bagian atau organ dalam sistem pencernaan manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus, saraf. Nah, selanjutnya kalian simak video tentang sistem pencernaan manusia berikut ini ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya.
Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Tadi video tentang apa yang sudah kalian simak? Proses pencernaan manusia. Nah, pada proses pencernaan manusia itu dimulai dari organ apa ya tadi? Mulut. Mulut fungsinya untuk apa, Abi? Memasukkan dan mengunyah makanan. Kemudian organ yang kedua apa? Kerongkongan. Kerongkongan fungsinya apa, Farel? Menelan makanan. Ya, betul, untuk menelan makanan. Kemudian setelah dari kerongkongan menuju ke organ mana ya, anak-anak? Lambung. Lambung fungsinya untuk apa, Karima? Untuk mencerna makanan.
Nah, setelah dari lambung, kemudian makanannya menuju kemana ya? Usus halus. Coba Noval, usus halus itu fungsinya untuk apa? Menyerap sari-sari makanan. Dari usus halus, kemudian menuju kemana? Usus besar. Usus besar fungsinya untuk apa, Indah? Menyerap air dan pembentukan feses. Kemudian organ pencernaan yang terakhir itu apa ya? Anus. Anus itu fungsinya untuk apa? Mengeluarkan sisa-sisa Makan. Nah, selanjutnya, sekarang saatnya kita bermain puzzle sistem pencernaan di Jamboard. Linknya sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Coba kalian klik, sudah bisa diklik? sudah. Di bagian kanan ini ada organ-organ pencernaan manusia. Kemudian di bagian kiri ada nama bagian-bagian organ pencernaan dan fungsinya. Nanti gambar organ ini kalian pasangkan ke gambar yang warna putih ini. Sudah siap bermain anak-anak? Sudah. Coba yang pertama, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Organ yang pertama itu organ apa ya, Friska? Mulut. Ya, mulut yang mana gambarnya? Coba dipasangkan. Ya, Bu. Ya, betul. Kemudian, mulut itu fungsinya untuk apa? Coba dipasangkan. Ya, Bu. Ya, betul. Mulut itu fungsinya untuk memasukkan dan mengunyah makanan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Friska. Ya, kemudian, yang kedua, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Noval. Organ pencernaan yang kedua itu apa ya, Noval? Kerongkongan. Kerongkongan. Coba dipasangkan gambarnya yang mana? Ya, Bu. Ya, betul. Kemudian kerongkongan fungsinya untuk apa? Menelan makanan. Ya, coba fungsinya yang mana? Dipasangkan. Ya, Bu. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Noval. Saya, Bu. Ya, Indah. Organ apa? Lambung. Ya, lambung. Coba dipasangkan gambarnya yang mana? Ya, Bu. Ya, betul. Kemudian, lambung fungsinya untuk apa, Indah? Mencerna makanan. Ya, coba dipasangkan fungsinya. Ya, Bu. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Indah. Ya, kemudian yang terakhir organ apa dan apa ya? Coba siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Coba organ yang terakhir itu apa, Tamara? Besar dan anus. Ya, usus besar dan anus. Coba dipasangkan gambarnya. Ya, Bu. Ya, Sudah, Bu. betul. Ya, betul. Kemudian fungsinya organ usus besar itu untuk apa? Menyerap air dan pembentukan feses. Ya, coba dipasangkan fungsinya. Ya, Bu. Ya, betul. Kemudian anus fungsinya yang mana? Sudah, Bu. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Tamara. Nah, supaya tidak ngantuk, kita lakukan tepuk pelajar Pancasila terlebih dahulu. Sudah bisa tepuk pelajar Pancasila? Sudah. Ya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk pelajar Pancasila. Berbangga, berbineka,
mandiri, berakal kritis, gotong royong, kreatif, siap, Pelajar Pancasila. merdeka belajar. Nah, setelah kalian tadi bermain puzzle sistem pencernaan, sekarang saatnya berdiskusi bersama kelompokmu. Nanti kalian diskusikan LKPD 2 itu tentang fungsi masing-masing organ pencernaan ya anak-anak. Ya, silakan kalian diskusikan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang waktunya presentasi LKPD 2. Coba kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Friska, silakan dipresentasikan. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan pembentukan feses. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Ya, sudah betul jawaban dari kelompok 2? Sudah. Ya, kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Bu Guru punya lagu tentang sistem pencernaanku. Nanti kita nyanyikan bersama-sama mengikuti gerakan tangan pada video berikut ini ya. 1, 2, 3. Mulut Nah, setelah kita belajar hari ini, kesimpulannya kita sudah belajar apa saja ya? Perut, tentang pencernaan manusia. Ya, betul. Tentang iklan obat sakit perut PSP dan sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi. Linknya sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Coba kalian klik. Ya, di situ ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan secara mandiri dan teliti. Waktunya 7 menit. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Ya, coba Bu Guru cek terlebih dahulu. Oh ya, ini sudah mengirim semua. Nah, nanti yang nilainya kurang dari 75 melakukan remedi. Kemudian, bagi yang nilainya lebih dari 75 nanti mengerjakan soal pengayaan. Untuk soal pengayaannya sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Ini yang ini, pengayaan, dan yang bawah yang remedi ya. Nanti dikerjakan. Nah, setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Pembelajaran yang mana yang paling kalian sukai? Oh, yang puzzle sistem pencernaan. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang belum kalian pahami? Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar pada pembelajaran kedua tentang buah dan manfaatnya bagi tubuh. Bu Guru berpesan, biasakan kalian untuk makan makanan sehat dan menjaga kesehatan organ pencernaan kita ya. Ya, pembelajaran selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Silahkan Abi dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Jumpa.